Hai semuanya, udah lama aku nggak live, happy banget. Jadi sekarang karena berhubung aku lagi di rumah sendirian dan ada sedikit waktu sebelum aku meeting nanti jam 2, aku cuma mau nyapa kalian. Udah lama aku nggak live dan happy bisa ngobrol. Kalau misalkan ada yang bisa aku ajak ngobrol, nanti kita ngobrol di sini. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya boleh, sambil nemenin kalian makan siang. Karena udah lama kan kita nggak live. Hai semuanya. Abis workout, enggak, aku tadi pagi sih abis beres-beres. Baru selesai beres-beres, makan siang, nanti sore baru mulai workout. Thank you so much Hamdani. Hai. Spill dong tempat beli sport bra-nya. Ini aku Adidas Indonesia. Ini Adidas juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ditanyain aku spill di mana, baju olahraga di mana, karena aku masih jadi brand ambassador Indonesia-nya Adidas. Ting. Oke, kalau misalkan kalian mau ada pertanyaan seputar workout, healthy lifestyle, atau mau nanyain apa aja boleh. Nanti kalian aku buka ya di kolom, bisa di kolom komentar, bisa di kolom pertanyaan. Daily breakfastnya. Oke, aku lagi punya ini nih. Ini tadi breakfast aku belum selesai. Ini jadi oatmeal yang tinggal diseduh, sama aku masukin whey protein 1 scoop, terus kasih berries atau buah kesukaan kalian, didiemin kayak, oke, aku ulang. Biasanya aku kasih kayak, sebentar aku ambilin ya. Oke, ini breakfast yang selalu hampir selalu aku makan selain telur. Jadi instant oat, karena aku ada permasalahan dengan gluten, jadi aku ambil yang gluten free, dan chia seed, dan ada whey protein juga. Kalian bisa pilih yang mana, terserah kalian, sama buah kesukaan kalian. Jadi kalian, kalau aku 1 cup oatmeal, atau kalau enggak setengah cup oatmeal, taruh di dalam gelas, dikasih 1 sendok chia seed, 1 sendok teh boleh, 1 sendok makan sih biasanya kalau aku, 1 sendok makan ke dalam sini, dikasih air atau almond milk juga boleh, dikocok-kocok, dicampur jadi satu, diamin di dalam lemari es. Besok pagi kalian makan, campurin deh sama buah kesukaan kalian. Tada, healthy breakfast jadi. Gampang kan? Atau kalau enggak, kalau aku biasanya telur rebus. Kalau bosan aku ceplok. Biasanya perbandingannya 1 kuning telur, 2 putih telur, sama 1 roti. Udah. Yes, overnight oat. Resep smoothies itu kayaknya aku udah pernah ditaruh di highlight kalau nggak salah. Kalau smoothies aku pasti ada 1 scoop whey protein, buah 1 cup, terus entah kalian mau pakai air 200, kalau 200 biasanya kebanyakan sih, kayak cuman 100 mg atau mililiter, atau kalau enggak susu yang kalian suka juga nggak apa-apa, nggak masalah. Udah. Green smoothies atau red smoothies, aku suka dua-duanya. Jadi aku kalau green smoothies tuh seringnya pakai bayam, pakcoy,
thank you. Ini satu scoop itu sekitar 30 gram kalau nggak salah. Bimonya lagi syuting, dia lagi syuting di Inggris. Karelino, iya Almo, tapi Almo masih ada kok di sini. Dia lagi lari-lari di atas sana. Oke, next question is, kakak masih suka makan cimol atau makanan yang berminyak gitu nggak? Jujur aku nggak makan cimol dan belum. Cimol tuh kayak bakso pakai kecap gitu nggak sih? Kalau bakso sama kecap aku pernah cobain, tapi kalau cimol belum sih kayaknya. Kalau makan yang digoreng kadang aku masih makan tahu goreng, aku masih makan tempe goreng, tapi porsinya aja sih. Mungkin nggak akan banyak-banyak, kayak mungkin cuma satu. Whey protein aku pakai merek apa? Satu aku kalau vegan aku pakai si Pranaon. Terus kalau misalkan yang ini isolate aku selalu pakai yang IVL yang isolate ini. Ya, aku nggak main FTV lagi karena aku udah banyak yang harus diurusin selain syuting. Soalnya kalau syuting kan emang perlu makan waktu kayak minimal 5 hari, dan aku kalau misalkan 5 hari syuting aku nggak bisa bagi waktu sama ngurusin kerjaan aku, ngurusin rumah dan segala macem. Jadi harus ada yang dikorbankan, walaupun sesekali aku mungkin masih akan bisa syuting kayak film atau series. Jadi kalau misalkan kalian yang masih kangen sama acting aku, masih ada Mencuri Raden Saleh loh. Kalau misalkan kalian mau nonton, boleh langsung nonton di bioskop ya. Denny Damanik, aku olahraga sering gak kuat di kaki, boleh bantu aku kasih info nggak? Sebenarnya kalau misalkan nggak kuatnya itu gara-gara apa? Gara-gara memang belum terbiasa, atau kamu aku waktu pertama kali ngangkat dumbbell pun pasti akan di 1 kilo. Setelahnya kalau misal emang ngerasa sakit, tapi setelahnya kalau misalkan latih terus sampai sekarang aku bisa hip thrust di 120 kilo. Tapi emang perlu waktu semuanya. Kak, kalau biasa main kaki terus di lutut sakit itu gimana? Mobility-nya bagaimana? Terus coba dicek dulu lututnya ada masalah atau enggak, tapi form gerakannya udah bener atau belum. Kalau misalkan emang besok dicoba sakit, kayak misalkan sekarang lagi nggak ngapa-ngapain kamu jongkok sakit, ya berarti sebenarnya ada permasalahan, coba dicek dulu. Tapi kalau misalkan pas lagi sebenarnya sehari-hari nggak ada masalah, pas lagi squat sakit, coba mobility, terus pemanasan dulu sebelum latihan, dan setelah latihan juga harus tetap ada pendinginan supaya otot-ototnya bisa rileks lagi. Dan jangan lupa rekreasi otot itu penting. Rekreasi otot itu kayak apa sih? Kayak misalkan kamu dipijit, istirahat yang cukup supaya ototnya bisa recovery. Apakah Duan Naroki, apakah ada anjuran untuk latihan gym pakai PT, mungkin di website atau IG?
oh maksudnya ini buat kamu gitu. Kalau misalkan buat kamu, kalau memang kamu ada bisa pakai PT di gym, ya kenapa enggak? Karena pasti setiap PT udah punya knowledge yang mumpuni, udah punya knowledge yang akan bisa di share ke kamu dengan jauh lebih baik. Kalau misalkan kamu mau dan dia bisa lihat form kamu dengan baik. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai apps aja atau mau pakai website aja, bisa. Kamu sebenarnya bisa download aplikasi Empire Fit App. Itu situ ada program latihan aku, dan di sana ada program-program latihan yang sudah dibikin sama coach-coach di Empire Fit Club. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya waktu buat ke gym, atau pengen latihan di rumah aja, atau kamu pengen latihan di gym tapi nggak mau bayar PT, kamu bisa bayar di apps aja, latihan pakai apps aja, programnya udah ada, tinggal kamu latihan sendiri, bisa kok pakai Empire Fit App. Oke, wait. Nge-gym tiap Nadila Mustika 05. Nge-gymnya tiap hari atau boleh seminggu sekali, Kak, buat pemula? Kalau aku sebenarnya waktu mulai, aku coba di seminggu 3 kali. Karena kenapa seminggu 3 kali? Aku berusaha untuk membangun habit aku. Kalau misalkan seminggu sekali, kita kayak nggak punya keharusan untuk melakukannya. Ya udah nggak apa-apa, besok aja lagi. Nggak apa-apa, besok lagi. Nanti aja, tarsok yang ada. Tapi kalau misalkan kita udah pastiin seminggu 3 kali, mau nggak mau, ada hujan badai apapun harus dilakuin seminggu 3 kali. Supaya kamu udah punya kebiasaan baru yang bisa diterapin nantinya, bukan cuman karena anget-angetan doang. Ini gimana sih? Maaf ya. Next question, muscle-nya berapa persen? Aduh, aku lagi belum periksa lagi. Aku lagi belum ukur lagi karena aku udah hampir 3 bulan lagi proses kayak makan banyak, lagi bulking lagi. Nanti di bulan ini aku masuk cutting. Jam tidurnya dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, jam tidur sebenarnya aku nggak ada yang pasti, karena kerjaan aku belum tentu kayak jam 9 atau jam 7 udah selesai. Jadi maksimal aku tidur di jam 12 atau di jam 1, bahkan kadang-kadang jam 2. Jadi aku baru bangun mungkin sekitar jam 6, jam 7, atau kadang-kadang jam 8. Yes, I'm not a morning person. Tapi aku berusaha, kalau misalkan ada kerjaan ya aku akan bangun jauh lebih pagi. Iya, aku lagi sambil ngabisin makanan pagi aku, karena aku bukan tipe orang yang bisa makan langsung banyak. Jadi harus dibagi. Misalkan pagi tuh nggak langsung habis, agak siangan dikit aku makan. Terus tadi aku udah lunch dulu, dan kebetulan aku tadi lunchnya pakai catering karena aku males ya masak sendiri, makan sendiri, sedih banget. Jadi akhirnya aku catering pakai low salt diet. Nih, menu makanannya juga enak-enak. Jadi pikir ya kan lumayan menghemat waktu. Aku jadi bisa ngobrol sama kalian. Guys, kadang aku bukannya baper atau apa ya, kadang aku suka bingung nih, kenapa orang-orang itu selalu nanya, Kak anaknya mana? Which is kalian sebenarnya bisa cari tahu, gue udah punya anak kalau belum di Google. Jadi sebenarnya lo nggak perlu nanya lagi nggak sih? Kadang-kadang mencoba untuk stay positif itu susah, spread positivity itu akan susah banget.
kalau misalkan kalian nih juga nggak appreciate aku, dan gimana aku bisa appreciate kalian. Thank you ya guys. Kak, perut buncit selain jaga makan ngapain ya? Sebenarnya kalau perut buncit itu sebenarnya udah bagus sih, makan sama olahraga. Sebenarnya kuncinya gini sih, aku berkali-kali bilang mau badannya sebesar apapun, kalau misalnya intinya kamu mau fat loss, kalian harus ada defisit kalori. Dan defisit kalori range-nya itu 200 sampai 5, maksimal 500 dari kalori harian, kalori kebutuhan harian kalian. Aduh, aku ngomong belepotan banget, aku pengen minum guys. Okay, next question. Kak, tips untuk bulking. Oke, sebenarnya kalau bulking kalian tinggal makannya, proteinnya dibanyakin dari kebutuhan harian, kalori kebutuhan harian kalian. Kalau aku biasanya proteinnya sekitar 40, kayak hampir 40% protein aku sih ya aku makan. Ih, ini sinyalnya